Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rifki Rahmat Saputra dari kampus Tid Hafaz Subuh Salam. Di sini saya akan menjelaskan nama itu pengertian supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan itu ia adalah proses bantu profesional yang diberikan kepada guru ataupun tenaga pendidikan yang dimana melalui pembinaan pemantauan penilaian dan membimbing agar mereka mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan melaksanakan tugas secara efektif. Lalu supervisi bukan hanya untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menampingi dan mengembangkan potensi guru, agar pembelajaran di sekolah berjalan dengan baik dan tujuan pendidikan tercapai. Supervisi dilakukan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Lalu yang kedua itu ada namanya manfaat dan fungsi supervisi pendidikan. Manfaat supervisi itu satu pertama meningkatkan kompetensi guru, membantu guru dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Dan yang kedua itu adalah memperbaiki proses pembelajaran. Dengan supervisi, guru dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan metode mengajarnya sehingga dapat memperbaikinya. Yang ketiga adalah menumbuhkan motivasi kerja, dukungan dari supervisor, membuat guru merasa dihargai dan termotivasi untuk bekerja lebih baik. Dan yang keempat, membangun komunikasi yang baik. Supervisi menciptakan komunikasi dua arah antara guru dan pemilik sekolah. Dan terakhir, menjamin namanya mutu pendidikan supervisi, memastikan bahwa proses pendidikannya berjalan sesuai standar dan mencapai tujuan yang diinginkan. Baru yang di sini ada namanya fungsi supervisi, fungsi edukatif namanya itu memberikan agar guru mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan fungsi administratif mengawasi kelengkapan administrasi guru, fungsinya evaluatif menilai pelaksanaan tugas guru dan kemajuan yang tercapai. Fungsi kembangan profesional, membantu guru merancang program pengembangan diri. Dan di sini ada mengapa namanya itu supervisi pendidikan harus dilakukan. Supervisi merupakan bagian penting dalam sistem manajemen pendidikan. Yang berikutnya alasannya itu ada pertama ya, itu untuk menjamin mutu pendidikan. Tanpa supervisi, proses pendidikan bisa berjalan tidak sesuai dengan standar yang memang telah ditetapkan. Dan yang kedua juga ada sebagai sarana evaluasi. Supervisi membantu kepala sekolah dan pengawas untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan gurunya tersebut, lalu menyusun perbaikan. Dan yang tiga, meningkatkan profesionalisme guru. Supervisi membuat guru terus belajar dan berkembang sesuai dengan perkembangan di zaman sekarang, yaitu dan teknologi pendidikan. Dan empat, menciptakan budaya sekolah yang positif. Supervisi membantu mengembangkan suasana kerja yang kolaboratif, terbuka, dan saling mendukung sama lain. Dan yang terakhir ada tuh kelima, mendorong inovasi dalam pembelajaran melalui supervisi guru termotivasi mencoba pendekatan ataupun metode baru yang dalam mengajar. Dan yang lain tuh siapa saja terlibat dalam supervisi pendidikan. Nah, yang pertama itu tentunya kan kepala sekolah. Sebagaimana pimpinan sekolah itu bertanggung jawab penuh dalam melakukan supervisi kepada guru dan staf. Baru seperti pengawas sekolah bertugas dari dinas pendidikan yang melakukan supervisi berupa sekolah untuk memantau mutu kinerja sekolah secara yang menyeluruh. Dan ada juga sini wakil kepala sekolah, koordinator bidang membantu kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi pada bidang tertentu seperti kurikulum atau kesiswaan. Guru senior membina supervisor sebaya. Dalam namanya pendekatan supervisi klinis atau kolaboratif, guru senior bisa membimbing guru baru ataupun guru untuk saling belajar. Dan guru atau tenaga pendidikan, pihak yang disupervisi guru adalah subjek utama yang menjadi sasaran supervisi dengan tujuan membantu mereka perkembangan yang secara personal. Cukup sekian yang saya sampaikan. Bila ada memang kesalahan, mohon dimaafkan dan saya akhiri. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.